Assalamualaikum Bapak Ibu. Viral ya, orang ini mengingatkan Habib tetapi dengan cara lumayan lucu ya Bapak Ibu. Jadi peringatan untuk Habib untuk dari orang ini, dan nanti kita akan mendengarkan ceramah dari Buya Araji ya, yang mana Masya Allah penuh dengan ilmu ya yang bisa kita ambil. Oke, sebelum videonya, bagi bapak ibu yang pengen sambil nonton video sambil lihat YouTube, pengen ngopi ya, silahkan bisa di order produk yang ada di video ini. Semoga kita semuanya sehat selalu, amin. Tanpa banyak bicara, kita ke videonya. Nah, jamaah-jamaahku sekalian, siapa yang tahu rumahnya Kiai Manudin, tolong kasih tahu. Saya ingin menunjukkan bukti bahwa di abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 itu ada catatannya. Catatan. Cuma sayangnya kemarin sudah kebakar. Sekarang saya dapat mimpi bahwa kitabnya ada. Oh, ada tapi kebakar kalau. Ya. Ya, jamaah-jamaah, siapa yang tahu rumahnya ataupun nomor telepon Kiai Imanuddin Usman, tolong dicantumkan di bawah. Saya datang dari jauh-jauh dari Afrika untuk untuk mencari Ustadz Kiai Imanuddin. Pemda mungkin tahun depan lah ya. Tahun depan masih kah? Insya Allah kata ibu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi qari'ah kita membaca surat. Surat ini sering menjadi buah bibir para ustaz. Surat As-Saba ayat 15. Nanti silakan dicek di rumah ya. Kita bedah ayat ini. Mau serius sedikit? Mau ya. Nanti di sera-sera serius kita senyum-senyum sendiri ya. Coba senyum dulu. Jangan kebanyakan senyum, nanti dikata orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li Saba'in. Sungguh adalah pada negeri Sabak. Ini bicara negeri. Karena negeri ini dibangun, ada berulang tahun, dimakmurkan. Negeri Sabak, fi maskanihim ayah, di tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sabak itu, Bapak Ibu, ada yang tahu di mana? Sabak itu di mana? Ya, Yaman. Yaman itu bahasa Sabak. Bahasanya boleh disebut bahasa Arab tertua yang masih tersisa. Bahasa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu di dalam tubuhnya mengalir dua nasab, dua darah. Satu Arab dari sisi ibundanya, neneknya Sayyiduna Ismail punya istri orang Arab. Nabi Ismail anak siapa? Nabi Ibrahim orang Arab atau bukan? Bukan. Nabi Ibrahim bukan Arab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan juga orang Natuna. Nabi Ibrahim itu bapaknya orang Arab, bapaknya orang Yahudi, bapaknya orang Nasrani. Bahkan di riwayat yang dinukil oleh Imam Tabari dan Imam Ibnu Katsir, bahwa Sayyidina Ibrahim punya istri yang ketiga. Itu orang dari tanah Asia Tenggara ini, dari negeri Jawi atau negeri Tanah Melayu barangkali kalau sekarang disebut. Namanya Sayyidah Qanturah. Namanya siapa? Sayyidah Qanturah. Sayyidah ini kalau dipendek Siti, Sayyidati, Siti Qanturah. Istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Siti Sarah dulu.
Ya, ibu-ibu kalau bahas begini agak males deh. Padahal bahasa Nabi loh ya. Siti Sarah ini pulang dari Mesir dapat hadiah dari Raja Mesir. Hadiah seorang budak cantik, karena diambil dari anak raja-raja daerah, yang kalah diambil anaknya. Nah itulah Siti Hajar. Siti Hajar tadinya masih budak. Karena Siti Sarah tidak kunjung punya anak, maka kata beliau, wahai suamiku, nikahilah pembantuku ini, budakku ini. Maka dibedekakan, jadilah istri. Inilah hebatnya nabi-nabi, budaknya jadi istri. Kalau orang sekarang gimana? Istri jadi budak? Jangan ya, itu melanggar ajaran Nabi Muhammad dan ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Istri ketiganya namanya siapa? Sayyidah Qanturah. Sayyidah Qanturah ini melahirkan orang-orang di Asia Tenggara. Disebut negeri kita ini Aqsal Hind, ujung India. Maka di zaman Belanda negeri kita disebut Hindia Belanda atau Hindia Timur. India Timur, bahasa dulunya Syarqul Hind, timurnya India. Tadi kemarin ya saya kursus sama Pak Wakil, orang Natuna lama, orang Melayu lama, sebut bukan laut Cina Selatan ya. Natuna bukan di laut Cina Selatan, tapi di selatan laut Cina. Lain ya? Bedakah itu? Laut Cina Selatan dengan selatan laut Cina. Tapi nggak usah khawatir Pak Wakil. Pak Wakil ini kayaknya masih ada nasab juga ke sana ini. Apalagi Pak Bupati ini ya, mati sipit-sipit ini. Nggak boleh benci dengan ras orang lain ya. Kenapa tidak boleh benci? Karena kita tidak tahu sebenarnya nenek moyang kita dari mana ya. Ini matanya sipit-sipit 70% lebih ini, nggak boleh benci-benci sama mata sipit ya. Yang mata lebar juga nggak boleh benci dengan yang matanya tidak lebar. Biasa aja, biasa aja. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah pandang kolbu, bukan mata sipit atau mata lebar ya. Maka kolbu habaib belum tentu Allah suka kalau kolbunya tidak berisi nur takwa. Ada orang mata sipit di kolbunya ada kebaikan, Allah pandang itu ya. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, ayat ini berbicara tentang negeri Sabak. Sabak itulah Arab yang sebenarnya. Kalau Nabi Muhammad disebut musta'arab. Apa arti musta'arab? Arab yang sudah campuran. Orang Sabak itu sampai hari ini masih ada yang bicara bahasa Sabak, bahasa Arab lama. Sepintar apapun kiai-kiai di sini bisa bahasa Arab, pasti nggak paham mereka bercakap apa. Ya. Apa kata Allah? Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Allah jadikan pada orang Sabak tempat tinggalnya itu ada ayat-ayat Allah. Oh, ada ayat pada alam. Bukan ayat yang tertulis, bukan ayat yang tersurat, tapi ayat yang terbentang. Ini ayat yang terbentang. Jadi kalau orang ngaji ayat itu 3 Bapak Ibu. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat, ada yang ketiga, ada ayat yang terbentang. Maka dulu orang Melayu lama sampai ke kampung saya di Minangkabau, orang punya satu slogan, alam terkembang terbentang jadi guru. Sama nggak di sini? Ya sama lah. Dan itu dari kalam para nabi-nabi terdahulu tentunya. Nah inilah ayatnya, fi maskanihim ayah. Di tempat tinggal mereka, alam terbentangnya menjadi ayat. Apa makna ayat dalam bahasa Arab?
Ayat dalam bahasa Arab bukan nomor 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3, bukan. Ayat itu artinya tanda. Apa arti ayat? Tanda. Ketika Arab Badui datang kepada Nabi, Arab Badui ini nggak percaya kalau nggak dikasih tanda. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Badui, mau kemana engkau? Dijawab oleh Badui, saya hendak mau mengunjungi keluargaku. Lalu Nabi menawarkan, hei Badui, maukah engkau aku tunjukkan jalan yang kebaik? Bertanyalah Badui, apa itu wahai Muhammad? Dia belum panggil Rasulullah. Apa itu wahai Muhammad? Jadi yang suka-suka nyebut Muhammad, saya khawatir dia mungkin alirannya mazhab Badui. Tapi boleh nggak? Boleh, ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad nggak marah kok. Paling nggak marah pengikut Nabi Muhammad. Apa kata Arab Badui? Apa itu hai Muhammad? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, yang baik itu engkau percaya bahwa tiada yang disembah kecuali Allah, aku adalah Rasul Allah. Apa pertanyaan Badui? Apakah kamu punya ayat? Kalau Arab Badui jangan dikasih ayat Quran. Nabi tidak bacakan ayat Quran. Apa yang dibacakan Nabi? Nabi bicara, ada pohon-pohon di Madinah. Nabi bilang, kamu perhatikan tuh pohon, ada pohon namanya pohon Salma. Aku panggil dia ke hadapanmu, nanti saksikan bahwa si pohon juga ikut bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kata Arab Badui, coba aja. Kalau engkau betul bisa memanggil itu pohon ke sini, aku percaya kepadamu. Ini Arab Badui, Arab yang tidak terpelajar, nggak sekolah kayak imam kita ini lagi mau selesai doktoral nih ya. Dipanggillah, ya Salma ta'ali, wahai pohon Salma, kemarilah engkau. Itu pohon gerak pak jalan. Hadis ini sahih. Datang hadis ini riwayat Imam Darimi dan diperkuat oleh Abu Nu'aim, Baihaqi, semuanya para imam-imam. Itu pohon gerak dan pohonnya mengucapkan syahadat di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui matanya melotot. Oh, pohon bisa ngomong. Dan inilah keramatnya sahabat Nabi. Walaupun di Arab Badui langsung diberi keramat. Apa keramatnya? Bisa mendengarkan syahadat pohon. Halo, Bapak? Ada yang pernah dengerin syahadat pohon di sini? Belum ya? Oh, ke gunung dulu, nanti ada alam lain di sana. Ntar ketemu di situ tuh. Ntar ajak pohonnya ngomong, bisa itu. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu di dalam tubuhnya mengalir dua nasab, dua darah. Satu Arab dari sisi ibundanya, neneknya Sayyiduna Ismail punya istri orang Arab. Nabi Ismail anak siapa? Nabi Ibrahim orang Arab atau bukan? Bukan. Nabi Ibrahim bukan Arab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan juga orang Natuna. Nabi Ibrahim itu bapaknya orang Arab, bapaknya orang Yahudi, bapaknya orang Nasrani. Bahkan di riwayat yang dinukil oleh Imam Tabari dan Imam Ibnu Katsir, bahwa Sayyidina Ibrahim punya istri yang ketiga. Itu orang dari tanah Asia Tenggara ini, dari negeri Jawi atau negeri tanah Melayu barangkali kalau sekarang disebut. Namanya Sayyidah Qanturah. Namanya siapa? Sayyidah Qanturah. Sayyidah ini kalau dipendek Siti, Sayyidati, Siti Qanturah. Istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Siti Sarah dulu. Ya, ibu-ibu kalau bahas begini agak males nih. Padahal bahasa Nabi loh ya. Siti Sarah ini pulang dari Mesir dapat hadiah dari Raja Mesir.
hadiah seorang budak cantik karena diambil dari anak raja-raja daerah, yang kalah diambil anaknya. Nah, itulah Siti Hajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi penjelasan dari Buya Arazi ya, yang mana ceramah dengan penuh ilmu tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Dan berikut kita mengetahui nama-nama istri Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi juga ada parodi mengingatkan untuk oknum Habib ya. Ingat oknum Habib dari seseorang warga ya, seperti itu tadi diparodikannya. Oke, kita doakan Buya Arazi sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, dan oknum Habib juga sadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.